Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai prinsip kerja dari MRI dan peran material magnetik yang ada dalam pencitraan medis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Naisha Febri Pursanda, dengan NIM akhir 06, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Randisli Muhammad Al-Faruq dengan NIM akhir 35. Saya Arsyad dengan NIM belakang 03. Surya Putri Datama dengan NIM akhir 09. Dan yang terakhir saya Naufal Fahri Tegran dengan NIK akhir 30. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Definisi dari MRI sendiri adalah teknik pencitraan non-invasif yang menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail dari organ tubuh. Material magnetik seperti superkonduktor atau magnet permanen menjadi inti dari sistem MRI sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama yang digunakan dalam MRI, yaitu ada superkonduktor, biasanya menggunakan niobium titanium sebagai magnet utamanya. Lalu ada gradient coils atau magnet listrik, biasanya menggunakan tembaga. Lalu yang ketiga ada sim coils, berupa material ferromagnetik. Sifat material kritis yang ada itu superkonduktor, resistensi bernilai nol pada suhu rendah dan tidak akan kehilangan energi. Contoh yaitu niobium titanium NBTI atau niobium tin atau NB3SN. Lalu yang kedua ada magnet permanen. Biasanya untuk MRI menggunakan low field material seperti neodymium NdFeB untuk sistem yang portable. Dilanjut oleh rekan saya. Kemudian ada prinsip NMR. Pada dasarnya, NMR memiliki prinsip resonansi inti atom dalam medan magnet yang kuat. Prinsip ini melibatkan beberapa kunci seperti berikut. Yang pertama ada spin nuklir, kemudian medan magnet eksternal, kemudian yang ketiga resonansi, dan relaksasi, dan yang terakhir ada spektrum NMR. Peran medan magnet pada NMR, medan magnet ini berperan sentral dalam menghasilkan gambar struktur internal tubuh, dan peranannya itu yang pertama membuat atom hidrogen sejajar, kemudian memicu resonansi, kemudian mengkodekan posisi spasial, dan yang terakhir ada membangun citra. Kemudian yang akan tantangan material, yang pertama ada biaya akibat helium cair dan material superkonduktor. Kemudian yang kedua resiko quenching atau superkonduktor kehilangan sifatnya jika suhu naik. Dan yang terakhir ada alternatif MRI low field dengan magnet permanen atau trade-off resolusi versus biaya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama itu ada MRI portable dengan magnet NdFeB. Yang kedua itu penelitian material superkonduktor suhu tinggi, misalnya YbCO, untuk mengurangi ketergantungan helium. Kesimpulan, yang pertama material magnetik superkonduktor atau magnet permanen adalah jantung MRI. Kedua, pengembangan material baru dapat membuat MRI lebih terjangkau dan efisien. Baiklah, sekian dari presentasi kami ini tentang prinsip kerja MRI peran magnetik dalam pencitraan medis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.